Jejak duka Diandra yang tayang pada hari ini. Dimitri tanpa iba melihat Diandra yang sedang kesulitan mencari taksi untuk membawa Prea ke rumah sakit. Dimitri antar Diandra dan bawa Prea ke rumah sakit ya guys ya. Like, komen, dan subscribe-nya terlebih dulu. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal cerita setiap episode serunya. Seperti yang kita ketahui, Dimitri melihat Prea pingsan. Dimitri bawa Prea masuk ke dalam kantor. Saat itulah Diandra tampak panik ketika melihat Prea dalam gendongan Dimitri dan dalam keadaan tak sadarkan diri. Diandra panik, Dimitri langsung katakan bahwa Prea ditemukan para staf kantor sudah dalam keadaan tergeletak di luar. Diandra pun bertanya pada Dimitri mengapa Prea bisa sampai di sini. Dimitri pun mengatakan dia pun tak tahu menahu. Diandra langsung membawa Prea dari gendongan Dimitri. Diandra bergegas segera akan membawa Prea ke rumah sakit. Diandra pun mencari taksi, namun semua taksi yang lewat tak ada satupun yang mau berhenti. Diandra pun panik dan bawa ke sana kemari, namun tetap saja ia tak mendapatkan taksi. Dimitri yang melihat Diandra tak mendapatkan taksi pun tanpa iba, namun rasa ibanya sering sekali ditutupinya dengan rasa dendamnya pada Diandra. Dalam hati ketika Dimitri melihat Diandra yang kesulitan mendapatkan taksi, Dimitri bergumam, bukan urusannya dalam hati Dimitri. Namun karena memang sebenarnya Dimitri adalah sosok pria yang peduli sesama dan sering sekali tak sampai hati bila melihat kesulitan orang lain, rasa dendamnya terhadap Diandra perlahan luluh. Dimitri pun akhirnya mengantarkan Diandra dan Prea ke rumah sakit. Diandra tampak terkejut namun senang akhirnya ia juga bisa membawa Prea ke rumah sakit. Dimitri pun mengajak Diandra, ayo buruan, ujar Dimitri. Diandra pun segera masuk dalam mobil milik Dimitri. Dalam perjalanan, Diandra terus saja menguatkan Prea agar yang kuat dan akan segera ke rumah sakit. Diandra sangat ketakutan kehilangan Prea. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit tak henti Diandra menangis. Diandra pun berterima kasih pada Dimitri karena sudah mau bersedia mengantarkannya ke rumah sakit. Jangan GR, ujar Dimitri, karena semua yang dilakukan Dimitri hanyalah karena kemanusiaan. Dan Dimitri tak mau nama baiknya akan terancam hanya karena tak memiliki empati pada sesama, apalagi pada anak kecil. Dan Dimitri pun menyindir Diandra, apalagi jika mereka semua tahu jika Dimitri pernah dipenjara dan mantan narapidana, walaupun ia dihukum bukan karena kesalahannya dan karena fitnah. Lalu Diandra seperti tak enak hati pun tetap saja, Pak, saya sangat berterima kasih pada Bapak, ujar Diandra. Lalu Diandra pun kembali menguatkan Prea. Saat itu juga Dimitri kembali mengatakan perkataan yang sangat ketus pada Diandra. Karena Dimitri melihat perhatian Diandra terhadap Prea yang hanya anak tetangga seperti yang diketahui oleh Dimitri. Perhatian banget sama anak tetangga. Apa kamu berusaha cari perhatian sama papanya ya? Apa jangan-jangan papanya kamu incar juga, ujar Dimitri. Diandra seakan dirinya amat hina di mata Dimitri. Ia pun mengatakan jika saat ini Diandra sedang tak ingin berdebat dan meminta pada Dimitri untuk menyetir yang cepat agar segera sampai dan selesai. Dimitri menjawab jika dirinya bukanlah sopir dengan nada ketus. Namun begitu Dimitri pun menambah kecepatan laju mobilnya dan benar saja Dimitri hampir saja menabrak pejalan kaki seorang nenek-nenek yang akan menyeberang jalan. Dimitri pun mengerem mendadak hingga tak sadar tangan Dimitri melindungi Diandra. Diandra memegang erat tangan Dimitri. Sejenak mereka terdiam, setelah itu Diandra perlahan melepaskan tangannya. Dan Dimitri pun mengatakan mengapa Diandra mendekatinya. Lalu Dimitri pun turun untuk membantu nenek itu untuk menyeberang. Diandra melihat Dimitri yang tengah membantu nenek-nenek itu. Diandra teringat kembali masa-masa di mana mereka berdua juga tengah membantu pejalan kaki untuk menyeberang. Diandra seakan terus saja merasa bersalah atas dosa-dosa dan kesalahan terhadap Dimitri. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit dan Prea langsung mendapatkan penanganan. Di sana Diandra tampak panik takut terjadi sesuatu pada Prea apalagi setelah tahu dari
dokter jika penyakit prea semakin mengkhawatirkan. Leukemia yang prea derita perkembangannya semakin cepat dan harus segera dapat penanganan khusus. Membuat Diandra bingung, apalagi biaya bukan main-main ya guys ya, bisa mencapai 100 juta. Dimitri tak langsung pulang dan masih menunggu dan memastikan prea benar-benar sudah dapat penanganan. Dimitri mendengar semua ucapan dokter mengenai penyakit yang dialami prea. Dimitri pun tampak terlihat iba pada kehidupan yang dijalani oleh Diandra. Beberapa saat kemudian Prea sadar, lalu Prea dan Diandra memutuskan untuk pulang dan tidak dirawat mengikuti keinginan Prea karena Prea sudah bisa rawat jalan menurut dokter. Dimitri sudah lebih dulu pulang setelah memastikan Prea sudah dapat penanganan dari dokter. Di perjalanan Prea pun mengeluh kecapean dan tak bisa melanjutkan perjalanan ya guys ya. Diandra melihat Prea tampak lelah, ia pun berniat menggendong Prea. Namun karena berat badan prea sangat berat, Diandra hampir terjatuh ketika itu bertepatan dengan lewatnya mobil Dimitri. Beruntung Dimitri berhasil memberhentikan laju mobilnya ya guys ya. Dimitri pun keluar dari mobil dan marah-marah pada Diandra. Prea pun menjelaskan pada Dimitri kejadian sebenarnya. Lalu para warga pun berdatangan menyaksikan keributan itu dan menuduh Dimitri yang menabrak mereka. Lalu Diandra menjelaskan pada warga jika mereka saling kenal dan keributan pun tak terjadi. Lalu Dimitri mengantarkan mereka pulang. Dimitri pun menegaskan pada Diandra jika ini hanya terpaksa saja mengantarnya ya guys ya. Lalu mereka pun akhirnya tiba di rumah. Saat itu Prea masuk ke rumah dan meminta pada Dimitri untuk menunggunya. Prea mengambil mawar putih dan memberikan pada Dimitri. Prea mengatakan jika Aunty Slay sangat menyukai mawar putih. Dalam hati Dimitri, apakah karena ia pernah beri mawar putih pada Diandra dan Diandra menyukainya? Gumam Dimitri dalam hatinya. Apakah Diandra masih menyimpan rasa pada Dimitri, ujar Dimitri dalam hati. Pada adegan berikutnya beralih pada Jupiter yang berniat ingin menemui Diandra, namun Diandra tak berada di rumah dan masih di rumah sakit. Jupiter pun akan menemui Diandra ke rumah sakit, namun sebelum itu ia akan terlebih dulu ke toilet dan meminta izin kepada ayah Diandra. Jupiter pun bukannya ke toilet, malah ia masuk ke dalam kamar Diandra dan ia melihat mawar putih dan sesaat Jupiter mengingat mawar putih yang diberikan oleh Dimitri pada Diandra dan beberapa barang pemberian Dimitri pun masih tersimpan rapi ya guys ya. Jupiter tahu Diandra masih sangat mencintai Dimitri dan Jupiter marah dan tak akan membiarkan Dimitri memiliki Diandra kembali. Kemarahan Jupiter tak berhenti di situ. Ketika Jupiter melihat mobil Dimitri, apalagi ada Diandra ya guys ya, berada di dalam mobil itu, lalu Jupiter pun mengejar mobil Dimitri. Katanya sudah tak cinta lagi, tapi masih bersama, ujar Jupiter dalam hati. Apalagi Dimitri memegang mawar putih. Adegan berpindah pada Yunita. Yunita yang terkena kasus hukum, ia berusaha meminta maaf dan Yunita didenda 200 juta ya guys ya. Mereka panik dari mana mereka bisa dapatkan uang sebanyak itu.